politik pilkada khususnya ya, setelah keluarnya atau terbitnya putusan MK, ini memang merubah skenario politik di Indonesia ya. Karena apa? Ada beberapa poin dalam putusan MK itu, peserta partai pemilu ya, partai politik yang memang suaranya di daerah dengan kuota tertentu dari DPT itu 7,5%, maka dia bisa mencalonkan ya calon kepala daerah ya. Tentunya dengan adanya putusan MK ini yang akhirnya memang menjadi polemik besar ya, banyak sekali demonstrasi kemarin yang sangat luar biasa, dukungan dari semua pihak ya, ekstra parlementer, gerakan mahasiswa, dan didukung oleh beberapa elemen-elemen buruh, masyarakat umum ya, akademisi dan sebagainya. Bahkan ada kalangan artis yang mendukung agar putusan MK ini betul-betul dilakukan oleh KPU ya. Dalam hal ini DPR dan pemerintah ya, itu harus betul-betul dengan adanya putusan MK melahirkan undang-undang yang memang sesuai dengan putusan MK, yang akhirnya KPU kemarin berita ya, dan DPR pun membatalkan rancangan undang-undang pilkada ya, kemudian PKPU pun menerbitkan sesuai putusan MK. Maka peta politik ini berubah ya, karena memang Jakarta ini kan barometer ya, dan adanya putusan MK ini tentunya menjadi semakin bergairah ya, konstelasi ataupun konstentasi ya pilkada di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Maka banyak sekali tokoh-tokoh yang memang sebelumnya sudah diprediksi akan maju ya, sebelum putusan MK ini sangat menghambat ya, karena harus ada dukungan beberapa partai. Karena di DKI ini DPRD ya, partai politiknya pemenangnya PKS, tetapi kan tidak full dia, minimal suara 20 kursi ya, otomatis perlu adanya koalisi ya. Ternyata peta berubah, Ridwan Kamil bersama Suswono ya, yang akhirnya Kim Plus ini menjadi motor gerakan yang luas, yang besar ya, untuk di pilkada DKI Jakarta. Ada yang putusan MK, tentunya Anies Baswedan ini mempunyai peluang ya, dengan PDIP, salah satu partai politik besar ya, di mana ini bisa diusung ya, agar menjadi kompetisi yang sehat untuk Jakarta khususnya seperti itu. Beberapa kebijakan Anies untuk 5 tahun yang lalu ini akan bisa kita cermati dengan rekam jejak media ya, bagaimana Anies Baswedan memberikan kontribusi ya, ataupun memberikan ruang yang cukup besar mengenai soal menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya. Kemudian ada beberapa biro hukum di Pemprov DKI itu atas perintah Gubernur saat itu Anies Baswedan untuk tidak melakukan banding ya kepada class action masyarakat yang menggugat penggusuran ya. Ini kan bentuk ya kebijakan hukum ya dari kepala daerah mengenai masyarakatnya ya, terkait soal penggusuran. Bila mana dilakukan oleh kepala daerah untuk tidak mendukung, tidak melanjutkan banding, ini kan tandanya apa? Pemerintah daerah segera melaksanakan keputusan pengadilan negeri untuk masyarakatnya sendiri ya, ini kan bukan untuk orang lain. Nah, ini salah satu bentuk kebijakan hukum ya, ataupun praktik hukum yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjabat gubernur 5 tahun yang lalu. Jadi memang karena peta politik tadi yang berubah, tentunya kan Anies Baswedan masih punya kans ya untuk maju ya, tetapi kan memang dukungan suara sesuai dengan putusan MK tadi harus terpenuhi ya. Apakah nanti PDIP akan bergabung dengan partai peserta pemilu lainnya yang tidak parlementer di pusat gitu kan, seperti partai buruh kalau nggak salah kan gitu ya. Apakah nanti partai Garuda ya, partai umat misalkan, yang memang belum memilih kemana arahnya. Meskipun kita tahu mungkin partai buruh ataupun partai umat ya, ada beberapa informasi gitu ya yang beredar, mungkin mereka akan mendukung Anies Baswedan. Tentunya bila diakumulatifkan di suara di DKI Jakarta saat pemilu kemarin ya, dan itu cukup dengan suara PDIP di DKI Jakarta, maka ini sudah bisa diusung gitu loh. Totalitas suara tadi sesuai putusan MK ya, kembali lagi kita rujukannya saat ini, maka Anies bisa maju lenggang sebagai peserta pilkada DKI Jakarta. Politik itu tidak ada lawan abadi. Ya ada gium seperti itu, tetapi ada kepentingan bersama yang bisa disamakan.
Ya, memang platform partai PDIP ini kan marhain, ya, lebih kepada wong cilik kebijakannya. Tetapi sebenarnya itu hampir semua partai politik akan menerapkan kebijakan pro rakyat. Tentunya bila mana memang nurani yang diutamakan, ya, kemudian goodwill, kehendak baik untuk memajukan masyarakat kecil. Karena kan mayoritas kita nih masyarakat yang lebih pendidikannya rendah, pendapatan rendah. Ini kan seharusnya lebih banyak, ya, yang termarginalkan ini dimaksimalkan oleh pejabat pilkada gitu loh, pejabat gubernur ataupun bupati kota, wali kota, ya. Tentunya dengan platform PDIP tadi mengharapkan Anies Baswedan memiliki visi misi yang sama gitu dalam menerapkan kebijakan nantinya. Ya, saya berpendapat tidak ada hal yang sangat prinsipal di sana, karena kebijakan Anies Baswedan bisa dilihat 5 tahun yang lalu. Apakah ada diskriminasi? Ya, apakah ada konflik, ya, horizontal, konflik sosial misalkan yang terjadi di DKI Jakarta? Stabilitas politiknya baik kok, stabilitas masyarakatnya baik, ya, selama 5 tahun ke depan. Bahkan Ketua DPRD Pak Prasetyo itu mengatakan selamat datang, ya, walaupun kemarin lawan gitu kan, tetapi sekali lagi politik itu tidak ada lawan abadi, ya, kepentingan yang penting, ya, kepentingan bersama untuk masyarakat Jakarta, ya, yang kemudian tidak boleh dalam politik ini baper, ya, bawa perasaan sedikit tersinggung dan sebagainya. Saya pikir tidak layak untuk sebagai pemimpin, ya, apa yang harusnya dilakukan oleh para calon pilkada ini, peserta pilkada di DKI Jakarta. Nah, saya pikir inilah yang dibilang politik di Republik tercinta ini, ya, tarik ulur, pola mainnya seperti apa. Tapi itu yang jelas memang semua niatnya baik, ya, nggak ada yang niat jahat, semua niat baik, cuman mau jalan sendiri-sendiri, ya. Dan kalaupun memang ada yang mau menggemboskan ataupun mau merebut kekuasaan ataupun segala macam, udahlah, itu cerita-cerita omong kosong aja. Yang jelas hasil pemilu kemarin kita sudah memang melihat Pak Prabowo dan Gibran yang jadi RI 1 dan RI 2. Itu tidak bisa dibatalkan, ya. Pelantikan nanti tanggal 20 Oktober. Nah, kalau kemarin sampai turun ke jalan, itu karena memang antara KPU, MK, Parlemen, ya, Senayan, ya, MA, itu memang saling tarik-menarik. Cuman perbedaan kata-kata, ya. Tapi pada prinsipnya akhirnya bisa selesai semua dan semua kembali kepada keputusan MK. Artinya itu akan berjalan. Nah, kalaupun kita lihat si abah kita ini kesana kemari nyari lokomotif, ya saya pikir itu haknya. Dia juga tidak mau kehilangan kesempatan, ya, tidak mau juga kehilangan legitimasi. Dia akan berusaha mendekatkan siapa parpol ataupun petinggi-petinggi yang didekati dan menerima dia. Nah, tapi kan kita lihat juga terombang-ambing kan. Dia datang ke kiri ditolak, dia datang ke kanan dia tolak. Saya pikir ya beliau sepertinya haus kekuasaan, ya. Kepengen dia tampil lagi di kancah politik. Tapi kalau nggak ada yang menerima berarti dia kan ada salahnya, ya. Salahnya apa ya? Biar dia ngaca diri dong, dia artinya introspeksi diri. Kok bisa semua tidak mau menerima dia? Padahal katanya, ya, tanda kutip dia berhasil. Nah, kalau berhasil kan pasti rakyat Jakarta menghendaki dong. Nah, ini kan kita lihat semua rakyat Jakarta, bahkan PKS pun udah meninggalkan si abah ini, Anies Baswedan. Tahu sosok luarnya nggak baik. Artinya dia terlalu, saya bilang agak fundamentalis, saya bilangnya. Artinya dia selalu dengan identitas agama, ya. Ini yang tidak baik. Kita ini negara Pancasila, ya. Tidak lagi kita antara Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, segala macam. Tidak. Kita berbicara nasionalis, berbicara ke depan, bicara Indonesia dan berbicara NKRI. Nah, beliau ini masih mengkotak-kotakan seperti itu. Itulah yang memang mungkin rakyat ini sudah muak, ya, sudah nggak suka lagi dengan pengkerdilan seperti itu. Dia mau maju persorangan kan dia minimal berapa tanda tangan kan, itu minimal, ya kan. Sempat nggak dia? Terus ada yang dukung nggak? Kan
perorangan nggak dilarang. Itu kan Jakarta kan ada kalau nggak salah Komjen Parengkuan itu kan, Komjen Purnawirawan kan, Darmawan Parengkuan, dia maju kok. Nah, tapi kalau Anies mau maju, maju aja, kita tes rakyat Jakarta memilih apa enggak, kan itu. Nah, jangan harapin yang dari Bekasi kan nggak bisa milih di sini, tetap rakyat Jakarta untuk Jakarta. Dia terlalu banyak menghina orang, tidak tahu diri. Ini saya buka akhirnya, ya. Dia sudah banyak partai yang menolong dia. Akhirnya partai itu pun dinyehkan, ya. Pak Prabowo kurang apa? Santun dan mendukung dia, ya. Ternyata sampai ucapannya dia kalau Pak Prabowo maju, dia tidak akan maju. Tapi dia tetap ngotot kan? Nah, itulah Anies Baswedan yang ambisinya tidak bisa dikendalikan dan tidak tahu patsun. Sekarang dia gigit jari, ya. Ke Megawati seperti itu. Tinggal Megawati mau nggak yang setia aja bisa nggak setia, apalagi yang datang dari luar masuk ke situ untuk didorong. Ya kita lihat nanti mau sakit hati lagi Bu Mega yang kedua kali. Nah kan nggak juga kan, kita mau adem ayem, saling menghormati lah. Ya Anies kalau nggak dapat kereta, nggak dapat lokomotif, ya udah yuk jadi dosen, balik lagi di Paramadina jadi jadi doktor, jadi rektor kan, rektor dulu, iya. Jadi rektor balik ke sana.